Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan. Pagi ini kita melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kemarin kita membahas tentang persamaan kuadrat ya. Pada contoh soal ini, kemarin yang sudah nomor 1, 2, 3, tapi yang B dan D untuk kalian latihan. Kemudian yang ini 6, 7, 8 untuk kalian latihan. Saya janji akan mencocokkan begitu ya, tapi biar buat latihan kalian. Tapi saya ke sini saja, ke halaman slide 9 yang nomor 2 sama ini, semua ini. Ada 1, 2, 3, 4, tapi tidak semua lah. Oke, nomor 2 dulu. Nomor 2 ada, saya pakai ini. Nah, nomor 2 ada ini. Mudah-mudahan tidak begitu mengganggu ini. Agak apa ya, agak gurem ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari X. Jadi dari 2X ada PK. PK-nya itu nilainya adalah 2X kuadrat 5X plus 3 sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai ini X2 plus X2 per X1 ditambah X1 plus X2. Dari sini ditentukan dulu nilai A-nya. Kemarin A itu koefisien X kuadrat, bilangan yang menempel pada X kuadrat. Kemudian B bilangan yang menempel pada nilai X, yaitu min 5. Kemudian C-nya adalah 3. C-nya adalah 3. Terus kita tentukan X1 ditambah X2. X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Berarti min B per A berarti apa? Min dari min 5 dibagi A-nya 2. Atau diperoleh min hingga plus 5 per 2. Kemudian kali X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. C-nya 3, A-nya 2. Berarti nilainya adalah 3 per 2. Kemudian di sini ada X1 min X2. Kemarin selisih X1 saya ganti. X1 min X2. Kemarin rumusnya adalah akar D per A. Gitu ya. Akar D per A. Kita lihat. Kemarin, nah ini. Nih, akar D per untuk X1 min X2 itu akar D per A. Kemudian nilai D sendiri kemarin apa? D itu B kuadrat min 4 AC. Jadi nilai D itu nilainya adalah B kuadrat min 4 AC.
B-nya negatif 5. Dikurangi 4, kemudian A-nya 2, C-nya 3. Terus min 5 kuadrat itu 25, kemudian 4 kali 2, 8 kali 3, 24 ya. Maka nilai D-nya adalah 1. Berarti dari sini diperoleh akar D per A. Akar D per A itu berarti 1/2. Akar D, akar 1 itu 1, A-nya nilainya 2, sehingga 1/2. Baru kalau sudah dicari seperti ini, maka kita baru menyelesaikan yang diminta. Yang diminta apa? X2 plus X1. Jadi yang A itu X2 per X1 ditambah X1 per X2. Kalau kalian menemukan seperti ini, berarti kan dikali silang. Berarti ada X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dibagi dengan X1 dikali dengan X2. Nah, kemudian di sini ada X1. Jadi saya ingatkan lagi di kelas berapa ya? Aljabar itu X plus 1, X1 plus X2 dikuadratkan. Dikuadratkan itu nilainya adalah X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, atau kita tarik ke sini. Iya, begini. Nilai X1 kuadrat ditambah dengan nilai X2 kuadrat. Jadi dari rumus ini tuh boleh dibuat seperti ini. Jadi ini X1 kuadrat plus X2 kuadrat, karena kita mau mencari ini, itu sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 X1 kali X2. Nah, nanti nanti jangan sampai lupa ya, harus diingat. Nah, kembali ke sini. Ternyata rumus ini X2 kuadrat plus X1 kuadrat itu sama dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Rumusnya ini X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Nah, berarti kita masukkan, oh ada X1 plus X2, atau karena tempatnya nggak muat, saya langsung ya, tempatnya nggak muat nih, saya langsung ya. Jadi ini ada X1 plus X2 kuadrat. X1 plus X2 tadi sudah dicari, nilainya adalah 5/2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2, nilainya adalah 3/2. Sekian ini masih dibagi X1 kali X2, berarti ada 3/2.
Berarti ada apa? 5/2 kuadrat. 5/2 kuadrat itu 25/4. 4 ya. Kemudian ini hilang. Men 3. Nah, dibagi 3/2. 3/2. 25/4 dikurangi ini, itu kan berarti ada 25/4. Ini dibuat 4 itu berarti ada 12/4. Kemudian dikali, ini dibalik. Berarti ada siapa? Ada 2/3. Ini begini. Nah, kemudian ini dibagi, ini 1, di sini 2. Maka hasil akhirnya berapa? 25 dikurangi 12 itu 13. Yang bawah adalah 6. Biar membedakan. Berarti 13/6. Agak panjang ya. Begitu. Nah, kemudian yang X1 min X2. X1 min X2. Perhatikan, X1 min X2. Kalau X1 min X2, tadi X1 min X2 itu 1/2. Berarti hasilnya berapa? Ya sudah, 1/2 dikuadratkan. Oh, berarti nilainya 1/4. Begitu. Nah, karena ini tempatnya habis, jatah kalian nanti ini kerjakan. 1/X1 ditambah 1/X2. 1/X1 ditambah 1/X2. Kalian hanya punya ini tadi, ada 1/. Nah, nanti enggak orek-orekan deh. Pusing kalian. Hapus ya. Ah, itu buat kalian biar biar bisa. Nah, kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya apa? Soal berikutnya nih, persamaan. Saya copy dulu. Saya ternyata enak di sini ya. Enak di sini langsung. Persamaan 2x kuadrat plus qx plus qi min 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka berapakah x1 kuadrat plus x2 kuadrat? Jadi, saya ingatkan kembali tadi x1 ditambah, x1 kuadrat saya ulang. Ada x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Itu tadi nilainya adalah x1 ditambah dengan x2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 dikali x2. Ini rumus ya. Nah, kemudian dari soal ini, ini diperoleh A-nya berapa? Oh, nilai A-nya adalah bilangan yang menempel pada x kuadrat, berarti 2. Berapa B? B-nya adalah menempel pada x, berarti hi. Berapa C? C-nya adalah hi min 1. Nah, kemudian x1 kuadrat plus x2 kuadrat itu sama dengan 4. Berarti sekian ini nilainya 4. Sekian ini nilainya 4. Maka kita kerjakan. x1 plus x2 itu min B per A. Jadi dari sini diperoleh x1 plus x2
2 itu kan min B per A. Berarti min Hi per 2. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah C per A. Nah, berarti siapa? Ada Hi min 1 dibagi 2. Baru kita substitusi ke sini. X1 plus X2. Nilainya ini ya. Nilainya ini. Sekian ini nilainya adalah min Hi per 2. Dikuadratkan. Kuadrat. Dikurangi 2 kali X1 kali X2. 2 kali X1 kali X2 itu nilainya adalah Hi min 1 per 2. Sekian ini nilainya adalah 4. Maka min dikuadratkan jadi plus, berarti di sini ada 2. Hi kuadrat per 4 dikurangi ini habis. Kemudian ini berarti 1. Hati-hati, ini kita distributif. Kalikan distributif karena di sini ada min 1. Berarti ada min Hi min jadinya plus 1. Sekian ini sama dengan 4. Nah, karena di sini ada penyebut, maka paling enak masing-masing ini kita kalikan dengan 4. Sehingga kalau kita kalikan 4 berarti ada Hi kuadrat min 4 Hi. Perhatikan saya langsung ya. Di sini plus 4. Enggak usah ding. Ngirit 4. Jadi ini 1 dikali 4 itu 4. 4 dikali 4 itu 16. Jadi ini pindah ruas itu menjadi menjadi berapa? 4 min 16 sama dengan 0. Berarti ada Hi kuadrat dikurangi 4 Hi. 4 dikurangi berarti kan ada 12 sama dengan 0. Nah, ini berarti persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya persamaan kuadrat itu akan kita bahas di bawah, Ini berarti soal bawah. Nah, di sini difaktorkan. Nyicil dulu lah, nyicil ya. Sebenarnya ini materi di bawahnya ini, tapi nggak apa-apa lah. Sekalian rangkai. Ini saya memfaktorkan dengan faktorisasi ya. Kalau di sini ada Hi kuadrat, berarti di sini Hi kali Hi. 12 itu berarti 6 dikali 2. Untuk menghasilkan negatif 4, berarti di sini min, di sini plus. Oh, kok bisa begitu, Bu? Nanti kita secara gamblang di bawah. Sehingga ada Hi min 6 sama dengan 0 atau Hi sama dengan min 2. Langsung. Berarti Hi di sini sama dengan 6. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai Hi. Nah, Hi-nya berarti ada 2. Hi-nya kalau enggak 6, berarti Hi-nya nilainya adalah min 2. Nilai Hi. Hi 6 atau Hi sama dengan min 2. Begitu. Kemudian soal berikutnya.
Nah, berikutnya ini. Persamaan 1 min M X kuadrat bla 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 mempunyai akar kembar. Jadi di sini kita tentukan dulu nilai A. A-nya adalah 1 min M. B-nya berapa? B itu adalah 8 min 2M. Dan nilai C-nya adalah 12. Berapakah nilai M? Kalau akarnya kembar. Kemarin syarat akar kembar apa? Oh, akar kembar atau mempunyai akar 1 itu adalah D sama dengan 0. Apa D? D itu diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 AC harus sama dengan 0. B-nya siapa? B-nya adalah 8 min 2M dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 min M, kemudian C-nya itu 12. C-nya 12. Saya ulang. 2 sekian ini harus sama dengan 0. Ada 8 min 2M kuadrat, berarti ini 8 dikuadratkan dulu, nilainya adalah 64. Kemudian habis itu 8 dikali min 2M dikali 2. Sekali lagi 8 dikali min 2M dikali 2. Berarti ada negatif 32 M. Kemudian min 2M dikuadratkan, berarti ada 4M kuadrat. Kemudian ingat ini 1, 2. Jadi perkaliannya 3 kali. 4 kali 1, 1 kali, maksud saya 4 kali 1, min 4 kali 1, hasilnya dikalikan 12. Nanti juga begitu, 4 kali M dikalikan 12. Gitu ya. Yang pertama dulu, negatif 4 kali 1 itu negatif 4 kali 12, berarti min 48. Negatif kali negatif plus dulu. 4 kali M kali 12 berarti 48 M sama dengan 0. Taruh depan, boleh ya. Ini taruh depan, berarti ada 4M kuadrat. Ini ada negatif 32M, ada 42. Berarti berapa? Plus 16M. Kemudian 64 dikurangi 48. Berarti ada 6, 5. Ini juga 16 ya. 16. Sekian ini sama dengan 0. Nah, karena ini punya faktor persekutuan, maka masing-masing kita bagi dengan 4. Kalau dibagi dengan 4 ada M kuadrat. Di sini ada 4M dan di sini 4. Sama dengan 0. Belum selesai. Kan yang disuruh mencari adalah nilai M. Karena tempatnya tidak muat, saya lari ke atas. Wing. Lari ke atas ya. Saya ulang, di sini ada M kuadrat plus 4M plus 4. Jadi ada M kuadrat plus 4M plus 4 sama dengan
0. Sehingga kita faktorkan. Kalau kita faktorkan itu berarti ada M. Di sini ada M. 4 itu 2. Untuk mendapatkan nilai plus 4 berarti plus. Maka kembar ini. Berapakah nilai M? M-nya adalah, masing-masing sama. Ini kan kembar ini. Kembar. M plus 2 sama dengan 0. Maka nilai M-nya sama dengan negatif 2. Kembar dia mempunyai akar kembar, maka nilai M-nya adalah negatif 2. Maaf, ini kebetulan sama. Sama-sama, sehingga kita cari salah satu. Contoh berikutnya, tentukan nilai C jika nilai diskriminannya adalah itu. Kita cari. Berapakah nilai C jika diskriminannya adalah 121? Nilainya berapa? A itu kan nilainya 2. Kemudian nilai B itu negatif 9. Dan nilai C-nya adalah C. Nilai D dari sini, D-nya itu 121. Padahal nilai D itu apa? D itu ada B kuadrat min 4 AC. Sekian ini sama dengan 121. Kemudian B-nya berapa? B-nya min 9 dikuadratkan. Min 4 kali A. A-nya 2, C-nya C. Sekian ini 121. Berarti di sini ada 81 dikurangi 8C sama dengan 121. Maka ada 8C negatif. 121 dikurangi 81. Atau nilainya adalah 40. Maka C itu adalah 40 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 5. Begitu. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke ini. Kalau tadi saya cuplek-cuplek. Nah, sekarang kita menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah pemfaktoran seperti tadi, dibuka-buka begitu. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna ini harus dibawa ke bentuk seperti itu. X plus minus P kuadrat. Jadi harus dibawa ke sana. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Di mana rumus ABC ini memiliki rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalian harus hafal. Ketiga rumus ini kalian harus hafal. Ke bawah semua contoh soal. Di sini ada yang pertama ya. Yang pertama ada 3 contoh ini. Tentukan akar persamaan. Ini nanti saya ambil 3 ini akan saya kerjakan dengan ketiganya. Saya ini dulu. Nah, sekarang cara pertama, pemfaktoran.
kuadrat sempurna. Kalau yang tadi kuadrat sempurna, yang B ini harus mempunyai koefisien X. Jadi yang namanya kuadrat sempurna itu harus memiliki koefisien X. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa membawa ke kuadrat sempurna. Sekali lagi, untuk yang kuadrat sempurna itu harus punya X. Koefisien X ya. Seperti ini 7, koefisien X-nya ada. Sehingga bisa kita selesaikan dengan kuadrat sempurna. Saya ke contoh. Saya ke pemfaktoran terlebih dahulu. Pemfaktoran. Jadi pemfaktoran itu yang pertama ya. Pemfaktoran itu berarti ada A kali B, itu faktor. Pemfaktoran. X min A kali X min B. Pokoknya dibawa ke bentuk itu. X kali Z. A kali B itu pemfaktoran. Ada 3 X kuadrat dikurangi 12. Kita mau ke pemfaktoran. Berarti di sini punya FPB 3, maka 3 kita keluarkan dulu. 3 kali. Berarti kalau dikeluarkan seperti ini, kita bagi. Artinya kita bagi dengan 3. Masing-masing kita bagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3. X kuadrat. Kemudian min 12 dibagi 3 itu adalah 4. Sama dengan 0 gitu. Kemudian di sini ada 3 X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu sama dengan dibawa ke 2 kuadrat. Nah, perhatikan kalau kalian sudah menjumpai bentuk ini ada X di sini, ini kuadrat, bentuk seperti ini berarti pastikan begini. X min 2 dikali X plus 2. Nah, sudah, ini selesai. Pemfaktoran itu seperti itu. Jadi kalau pemfaktoran itu hanya mencari A kali B dibuat ke perkalian, tetapi nanti kalau yang ditanyakan adalah tentukan akar dari persamaan, itu berarti dicari X1 dan X2. Bedanya itu. Jadi sekali lagi kalau pemfaktoran di perkalian ya. Berarti jawabannya bagaimana? Jawabannya udah selesai sampai di sini. Berarti 3x kuadrat min 12 itu faktornya adalah 3 kali x min 2 kali x plus 2. Selesai. Ini menggunakan cara pemfaktoran, cara yang satu tadi, yang pertama tadi. Kucing saya. Kita belajar. Kemudian yang B. Yang B ada apa? Yang B itu ada X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Pemfaktoran sebentar. Kelamaan nanti. Pemfaktoran berarti kita buka ya, kita buka. Nah, akan saya terangkan di sini pemfaktoran. Di sini untuk A sama dengan 1, kalian melihat X kuadrat. X kuadrat itu tempatnya di sini, X kali X. Kemudian 6 itu kan faktornya kan ada 1 kali 6, ada 2 kali 3. Nah, di antara 1 dan 6, 1 kali 6 dan 2 kali 3 itu kalau dijumlah ada 7. Jadi ini kalau dijumlah, kalau ini kan dikalikan. Nah, kalau dikalikan, kalau ini ditambah harus ada 7.
Ini pemfaktoran, caranya seperti itu. Nah, berarti ada apa? Oh, 6 tadi supaya hasilnya 7 itu 1 dan 6. Oh, berarti ini kalau dikali ada 1x. X kali 6 itu kalau dikali ada 6x. Berarti kalau ini dijumlah ada 7x. Memenuhi, sehingga ditambah berarti harus plus. Oh, berarti di sini plus, di sini plus. Sudah selesai. Loh, jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Nah, cukup di sini. Nah, ini. Berarti faktor dari x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0 itu adalah x plus 1 kali x plus 6. Begitu. Nah, kemudian yang nomor C. Yang nomor C. Paham ya? Yang nomor C ada apa? Sini aja. Yang nomor C ini. Ini ya. Ini ya. Langsung saya buka. Saya buka. Ini A-nya tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. Maka kita harus hati-hati. Ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah negatif 3x kuadrat sama 2. Negatif 3x kuadrat itu karena ini prima hanya ada satu faktor. Satu pasang faktor. Min 3 kali x selesai. Kemudian 2. 2 itu berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Perhatikan. Ini kalau dikali, nah ini kalau ditambah, harus ada yang di tengah ini. Ini, hasilnya harus ini. Merupakan negatif 5x. Negatif 5x. Berarti 2 dikali x. 2 dikali x. 2 dikali x itu berapa? Oh, 2 dikali x itu 2x. Min 3 kali 1 itu min 3. Nah, kalau dijumlah ada min 5 enggak? Mungkin. Kalau di sini negatif. Ya, kalau ini negatif mungkin toh? Ya. Maka kita urutkan. Oh, berarti ini harus negatif. Kenapa harus negatif? Ini hasilnya harus negatif. Karena di sini positif, maka di sini negatif. Ini negatif, padahal ini sudah negatif, maka di sini positif. Selesai. Oh, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Nah, berarti negatif 3x kuadrat dikurangi 3x plus 2 itu hasil faktornya adalah negatif min 3x min 2 dikali x plus 1. Ini kalau menggunakan apa tadi? Pemfaktoran. Bagaimana kalau kita menggunakan yang lain? Kita lihat soal lain. Di sini ini contohnya. Tentukan akar-akar PK. Saya satu persatu kita bahas. Satu persatu kita bahas. Tentukan PK. Yang pertama, kita menggunakan pemfaktoran. Kita menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran ada 3 cara. Kebetulan ini bisa digunakan untuk ketiga-tiganya. Ada x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Yo. Dibuka. Nah, tadi hasil ini
sama ini. Nih. Ini ya. Nah, itu harus X berarti. Kalau di jumlah harus X. Maka 12 itu kan faktornya 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Mana yang selisih 1? Oh, berarti 3 dan 4. 3 sama 4. Berarti di sini X, ini juga X. Ini berarti 3X, di sini berarti 4X. Kalau di jumlah harus plus, berarti di sini harus min. Maka di sini min, di sini plus. Oh, sehingga X kuadrat plus X min 12 itu hasil perkalian dari X min 3 dikali dengan X plus 4 sama dengan 0. Udah selesai, itu caranya. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan kuadrat sempurna. Menggunakan kuadrat sempurna. Menggunakan kuadrat sempurna itu berarti ada X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Caranya begini. X kuadrat, ini X, yang konstanta pindah ruas dulu. Ini dipindah ruas dulu, berarti 12 ya. Kemudian ingat bilangan yang tidak ada bilangan, ini berarti nilainya 1. Tidak ada bilangan itu berarti nilainya 1. Sehingga persamaan menjadi X kuadrat, perhatikan, plus satunya tidak perlu saya tulis, tapi untuk kita jadikan pedoman untuk yang ditambah di sini. Nah, ini saya tambahkan bilangan tertentu, tapi saya tidak merubah nilai. Saya tambahkan bilangan tertentu, tapi saya tidak berubah nilai. Bilangan apa itu? Bilangan yang diambil dari separohnya ini. Separohnya ini. Ini setengahnya. Setengahnya dari 1 berapa? Setengahnya dari 1 itu ya setengah. Berarti separuh, setengah. Tetapi dikuadratkan. Dikuadratkan. Karena di sini ditambah setengah, maka di sini pun juga harus ditambah setengah. Gitu. Nah, kalau maaf. Kalau sudah, berarti kalian hanya melihat ini saja, melihat ini. Ini sama ini. Sama ini saja. Nah, yang kamu lihat itu diapakan, Bu? Kurung. X plus setengah dikuadratkan. Nah, begitu. Ini namanya kuadrat sempurna. Kemudian di sini ada 12. Setengah itu ada 1/4. Setelah itu berarti ada siapa? Saya tarik ke sini ya. Nanti tidak mengganggu. Biasanya terganggu di foto. Berarti ada X plus setengah, kuadratnya pindah. Kuadrat pindah itu menjadi akar. Akar begitu. Akar. Tapi tambahkan plus minus. Rumusnya begitu. Plus minus. Meskipun kemarin saya baru baca. Pokoknya kalau akar itu plus, jangan plus minus. Tapi ini rumus. Nah, 12 ditambah 4, 12 ditambah 1/4 itu kita samakan penyebut.
paling mudah, perhatikan paling mudah, bagi yang bingung, paling mudah ini dikali. Ini dikali. Nah, dikali. Terus ditambah 1. Nah, ini kemudian ditambah. Nah, dikali. Dikali, terus ditambah. Berarti hasilnya berapa? Dikali ini berarti 48, ditambah 1 berarti 49 per 4. Jadi dikali ditambah itu untuk mendapatkan yang atas. Kalau yang bawah ya ikuti pecahan penyebut yang bawah. Baru diperoleh X plus setengah. Perhatikan akar 49 itu berapa? Akar 49 itu 7. Akar 4 berapa? 2. Nah, apa maksudnya ini, Bu? Maksudnya adalah ada X1, X2. Berarti X1 itu adalah ambil yang plus. Berarti ada 7 per 2, ini pindah plus, pindah jadi min setengah, berarti ada 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian yang X2 itu berarti yang diambil yang min 7 per 2 dikurangi setengah, berarti ada min 8 per 2 atau negatif 4. Nah, berarti loh Bu, kok ini min, kok ini plus? Iya, kalau ini faktor. Maaf, kalau ini akar-akarnya, kalau ini faktor. Jadi kalau ini ditanya faktor, maka 3 ini menjadi ini. Faktor itu berarti X min 3. Ini min justru lawannya. X plus 4 sama dengan 0. Begitu ya. Itu dulu ya. Capek ternyata. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti dicoba-coba dulu untuk rumus ABC. Ini udah banyak 40, hampir 50. Banyak menitnya. Nanti untuk rumus ABC kita lanjutkan minggu depan saja. Kita lanjutkan minggu depan di pertemuan berikutnya. Nanti tugasnya saya WA. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.